into the night, underneath the starlight. Walk into the night, underneath the starlight. Setelah merotasi pemainnya dalam laga melawan Preston Stoke dan AC Milan demi mengasah kebugaran, Arne Slot akhirnya mulai menunjukkan gambaran tim idealnya saat Liverpool menghadapi Yokohama. Kali ini pelatih asal Belanda itu menurunkan skuad terkuat yang tersedia, mengindikasikan arah pilihannya menjelang musim baru. Absennya Alisson karena urusan pribadi membuat Georgi Mamardashvili mengisi pos di bawah Mistar. Sementara itu Alexis McAllister hanya tampil setengah jam dalam laga perdananya di pramusim. Selain dua nama itu, susunan pemain Liverpool nyaris penuh tenaga inti. Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate kembali berduet di jantung pertahanan. Ryan Gravenberch bermain sebagai gelandang bertahan, didukung Dominic Szoboszlai dan Florian Wirtz. Lini depan diuni Mohamed Salah, Cody Gakpo, dan debutan Hugo Ekitike. Slot juga memberi isyarat soal preferensinya dalam posisi yang masih diperdebatkan. Conor Bradley dipilih ketimbang Jeremy Frimpong di bek kanan. Di sisi kiri, Milos Kerkez mendapat kepercayaan lebih dibanding Andy Robertson dan Kostas Tsimikas. Namun laga ini juga membuka beberapa tanda tanya. Frimpong tampil tajam dan eksplosif sebagai bek kanan, bahkan memberi assist untuk gol Trey Nyoni. Performanya jauh dari kata pemain pelapis. Begitu pula Robertson yang memberikan kontribusi nyata dalam serangan balik yang menghasilkan gol solo dari Rio Ngumoha. Bek senior itu belum menyerah atas tempatnya. Di lini tengah, Szoboszlai menunjukkan ketenangan dalam peran lebih dalam, membuat perebutan posisi dengan McAllister semakin terbuka. Apalagi Gravenberch akan absen di laga perdana Liga Inggris melawan Bournemouth karena skorsing. Sorotan pun kembali tertuju pada Rio Ngumoha. Bocah ajaib berusia 16 tahun itu kembali mencetak gol menawan, menyamai total 2 gol di pramusim. Meski belum mungkin menyalip Gakpo secara instan, Slot tak ragu memujinya dalam konferensi pers, menyebut Ngumoha sebagai energi positif bagi tim dan bukti keberhasilan akademi. Kini gambaran starting 11 Liverpool untuk laga Community Shield melawan Manchester City tampak mulai terbentuk. Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike. Tentu semua bisa berubah, terutama jika transfer besar seperti Alexander Isak benar-benar terjadi. Slot tidak sedang membangun tim inti yang stagnan, tapi justru memperluas persaingan sehat di setiap lini. Dengan target tinggi musim ini, termasuk meraih kembali mahkota Liga Inggris dan menantang di Liga Champions, kedalaman skuad dan sakit kepala seleksi justru menjadi senjata rahasia sang manajer. Alexander Isak dikabarkan siap mengambil langkah ekstrim demi mewujudkan kepindahannya ke Liverpool. Striker andalan Newcastle United itu disebut tak segan memutus kontraknya secara sepihak jika klub terus memblokir transfernya ke Anfield. Sepanjang jendela transfer musim panas 2025, nama Isak memang tak pernah jauh dari radar Liverpool. Meskipun sudah mendatangkan Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt, The Reds belum berhenti memburu amunisi tambahan di lini depan. Dan Isak menjadi target utama yang dinilai mampu membawa ketajaman baru untuk skuad Arne Slot. Liverpool sudah melakukan pendekatan langsung ke Newcastle, namun hingga kini tawaran mereka belum juga mendapat lampu hijau. Situasi ini membuat spekulasi semakin liar, terlebih ketika kabar menyebut Isak sudah melayangkan permintaan transfer secara resmi kepada manajemen The Magpies. Langkah itu jadi sinyal kuat bahwa sang striker memang serius ingin bergabung ke Anfield. Dan dari internal Newcastle, tampaknya sudah mulai ada penerimaan terhadap potensi kepergian Isak. Klub bahkan mulai bergerak mencari pengganti dengan membidik Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Perburuan Sesko jadi bukti bahwa Newcastle mulai bersiap ditinggal penyerang utamanya. Namun jalan menuju Liverpool belum sepenuhnya terbuka. Masih ada kekhawatiran bahwa Newcastle akan menahan kepergian Isak atau mematok harga selangit yang sulit dijangkau The Reds. Jika skenario itu terjadi, Isak kabarnya sudah menyiapkan rencana cadangan yang cukup berani. Ia disebut siap menempuh jalur hukum untuk membebaskan diri dari kontraknya. Menurut laporan yang beredar, tim hukum Isak kini sedang mengkaji preseden dari keputusan Pengadilan Eropa pada tahun 2023 dalam kasus Lassana Diarra. Kasus tersebut menyoroti aturan FIFA yang dianggap bertentangan dengan hukum mobilitas tenaga kerja di Uni Eropa. Putusan itu bisa menjadi celah bagi Isak
untuk menuntut pemutusan kontrak jika ia merasa haknya sebagai pekerja profesional terhambat. Jika Newcastle terus memblokir transfer atau mematok harga tidak masuk akal, Isak dan timnya mungkin akan mempertimbangkan langkah drastis, mengakhiri kontraknya secara sepihak, tulis sebuah laporan. Situasi ini kini menjadi sorotan utama bursa transfer. Apakah Newcastle akan melembut dan membuka jalan bagi striker Swedia itu ke Liverpool, atau justru berkeras mempertahankannya dan memicu pertarungan hukum yang bisa mengubah lanskap transfer sepak bola Eropa? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal jelas, Alexander Isak sangat ingin mengenakan seragam merah Liverpool. Musim panas ini, Liverpool benar-benar tak main-main. Klub asal Merseyside itu menunjukkan ambisi besar dengan memboyong sejumlah pemain top ke Anfield. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian tentu saja adalah Florian Wirtz. Gelandang muda asal Jerman itu didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan mahar fantastis, sekitar 116 juta pound sterling yang sekaligus menjadi rekor pembelian tertinggi dalam sejarah klub. Dan kini, teka-teki soal nomor punggung sang pemain akhirnya terjawab. Lewat pengumuman resmi pada Jumat, tanggal 1 Agustus 2025, Liverpool memastikan bahwa Florian Wirtz akan mengenakan nomor 7. Nomor ini sebelumnya dikenakan oleh Luis Diaz yang belum lama ini hengkang ke Bayern Munchen. Nomor 7 bukanlah angka biasa di Anfield. Ini adalah nomor ikonik yang pernah melekat di punggung legenda seperti Kenny Dalglish dan Luis Suarez. Kini tanggung jawab besar itu ada di tangan Wirtz, sebuah simbol regenerasi dan harapan besar untuk masa depan lini serang The Reds. Masuknya Wirtz bukanlah satu-satunya wajah baru di skuad Arne Slot. 6 pemain anyar lainnya juga telah diperkenalkan lengkap dengan nomor punggung mereka. Di lini belakang, Milos Kerkez memilih nomor 6 sebagai identitas barunya. Sementara rekan senegaranya di Leverkusen, Jeremy Frimpong, tetap setia dengan nomor 30 yang juga ia kenakan di klub lamanya. Di lini depan, Hugo Ekitike memulai petualangan barunya dengan seragam bernomor 22. Sedangkan di sektor penjaga gawang, Georgi Mamardashvili akan memakai nomor 25 dan Freddie Woodman mengenakan nomor 28. Kiper muda Armin Petsi pun tak ketinggalan, memilih nomor 41 sebagai simbol awal karirnya bersama tim utama. Tak hanya pemain baru, ada juga penyegaran dari dalam skuad. 2 pemain muda Liverpool memutuskan untuk mengganti nomor punggung mereka sebagai bagian dari tekad untuk naik level. Conor Bradley yang sebelumnya mengenakan nomor 84, kini memilih nomor 12. Sedangkan Trey Nyoni mengganti nomor 98 miliknya dengan nomor 42. Dengan komposisi yang semakin solid dan segar, Liverpool sepertinya benar-benar siap menyambut musim 2025-2026. Bukan hanya untuk mempertahankan gelar Premier League, tapi juga untuk kembali mengguncang Eropa. Walk into the night, underneath the starlight.